Perkenalkan, nama saya Gita Sherly Febiola Sitohang. Saya dari kelompok 14, Praktikum Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Di sini saya akan melakukan video tutorial dalam pengerjaan soal tugas mingguan shift kedua. Sudah terlihat pada layar, ada 3 soal pada tugas mingguan shift kedua kali ini. Saya akan bacakan soal yang pertama. Suatu perusahaan celana ingin melaksanakan sampling penerimaan tunggal yang dapat memberi risiko pada perusahaan sebesar 4% dengan AQL sebesar 0,45%. Selain itu, rencana sampling juga harus memenuhi keinginan konsumen penerima barang tersebut, yang resikonya adalah 8% dengan LTL adalah 11%. Tentukan rencana sampling yang sesuai dengan kondisi pada perusahaan sepatu tersebut. Nah, di sini kita akan menentukan rencana sampling apa yang sesuai dari kondisi yang telah dijelaskan pada soal pada perusahaan sepatu ini. Kita langsung masuk ke pengkodingan di RStudio. Di sini saya sudah membuat sintaksnya. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah menginstal package. Di sini kita menginstal package acceptance sampling. Kita run. Dan kita lalu setelah diinstal, karena tadi saya sudah menginstalnya, jadi nggak usah diinstal ulang, kita langsung aktifkan package. Kalau sudah, kita tinggal membuat sintaks untuk mendefinisikan unsur peluang produsennya. Di sini dari soal kita ketahui AQL-nya itu sebesar 0,0045. 0,0045 ini dari mana? Itu dari nilai jumlah AQL-nya sebesar 0,45%. Nah, untuk alfanya itu juga dari soal sebesar 4%. Nah, resiko produsennya itu adalah 1 min alfa. Setelah itu, kita definisikan unsur peluang konsumen. Ini juga dari soal, LTL-nya itu sebesar 11%, kita buat jadi 0,11, dan resiko konsumennya itu adalah 8%. Jadi 0,08. Setelah itu kita membuat rencana sampling. Nah, di sini kita buat sintaksnya PRP sama dengan C, AQL1 resiko produsen pertama. Dan CRP sama dengan C, LQL1 resiko konsumen yang pertama, soal pertama. Nah, ini tipe-nya adalah binomial. Jadi, probabilitasnya itu bisa sukses atau gagal. Setelah itu kita run. Sebelum masuk ke sintaks berikutnya, kita run terlebih dahulu. Lalu menampilkan rencana sampling. Sini kita pakai sintaksnya seperti yang terlihat pada layar.
sampai akses. Nah, di sini kita dapatkan acceptance sampling binominalnya itu dari sampel pertama, sampel yang akan diterima itu sebesar 37 sampel. Dengan nilai PRT-nya itu sebesar 0,0045 dan CRP itu 0,1100. Nah, plan PSF-nya itu adalah probabilitas penerimaan AQL dan 0,0 dan probabilitas penerimaan AQL itu sebesar 0,9878514. Sedangkan untuk probabilitas penerimaan AQL itu 0,0747. Nah, di sini nilai dari probabilitas untuk AQL itu masih lebih besar dibandingkan LQL. Jadi ditampilkan dalam bentuk kurvanya. Nah, seperti ini. Di mana sumbu X itu adalah jumlah cacatnya atau defek, proporsi defeknya. Nah, kalau yang sumbu Y itu menandakan probabilitasnya dari 0 sampai dengan 1. Nah, di sini probabilitasnya 1. Jadi, kemungkinan besarnya dapat diterima dan dapat ditolak. Nah, lalu kesimpulannya, rencana sampling yang sesuai untuk kondisi dari permasalahan yang dialami suatu perusahaan sepatu ini, kita menggunakan rancangan sampling dari standar 105E atau NIL STD 105E dengan tipe pengambilannya itu adalah sampling tunggal. Jadi adalah rancangan sampling tunggal untuk soal nomor 1 yang sesuai dengan kondisi perusahaan yang dialami perusahaan sepatu tersebut. Kenapa rencana sampling tunggal? Karena di sini kita juga masih belum diketahui berapa sih nilai dari lotnya, dan juga di sini sampling tunggal itu bersifat hanya 2 keputusan, yaitu menerima atau menolak. Lalu untuk soal yang kedua, saya membacakan. Nah, sudah terlihat pada layar untuk soal yang kedua. Saya akan bacakan untuk mempersingkat waktu. Tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 1000 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 3% terhadap 0,7% produk baik yang ditolaknya, dan risiko konsumen sebesar 20% untuk sejumlah 3% produk cacat yang diterimanya.
Kita masuk ke pengkodingan. Di sini eh, bedanya dengan soal pertama, soal kedua ini sudah ditentukan lotnya, yaitu sebesar 1000 unit. Nah, di sini juga kita masih sama untuk mendefinisikan unsur peluang produsen dan peluang konsumen. Dengan AQL-nya itu 0,007, itu dari mana? Dari soal yang terhadap 0,7% resiko produsen, yang menekankan pada resiko produksi sebesar 3% terhadap 0,7% produk baik yang ditolaknya. Nah, ini AQL-nya, jadi 0,7% kita masukkan 0,007. Nah, begitu seterusnya untuk penentuan nilai LQL. Nah, alfanya di sini itu adalah 0,03 dari resiko produsen. Nah, resiko produsen nilainya itu 1 min alfa. Lalu kita definisikan unsur peluang konsumen. LQL yang kita dapatkan itu adalah 0,03 dan resiko konsumennya itu adalah 0,2 dari 20%. Nah, ini kita run terlebih dahulu. Lalu kita membuat rencana sampelnya. Di sini kita masih pakai tipe binomial. Artinya bisa dijawab, bisa tidak. Ini masih sama sintaksnya dengan yang tadi. Yang menjadi perbedaannya itu mungkin di bagian sini. Dan di bagian sini hashtag karena sifatnya probabilitas. Dan ada penambahan log. Log. Nah, di sini kita run terlebih dahulu. Nah, lalu kita akan menentukan rencana sampelnya. Oh, ini lupa. Ini sampai akses. Nah, didapatkan hasilnya itu PRP quality itu sebesar 0,007 dengan CRP quality 0,030 dan probabilitas penerimaan AQL-nya itu sebesar 0,978 dengan probabilitas penerimaan LQL-nya 0,198 dan seterusnya. Dengan sampel size yang diterima itu sebesar 223 dari 1000 unit. Dari lotnya itu 1000 unit. Dan ini kurvanya. Lalu, bukan, itu. Maaf. Bukan kurvanya. Nah, ini dia kurvanya. Lalu kita akan masuk ke soal yang ketiga. Untuk mempersingkat waktu. Soal yang ketiga itu
Suatu perusahaan tempat minum melakukan pemeriksaan terhadap satu lot tempat minum yang bersihkan 12.500 unit dan memiliki rata-rata cacat sampel sebesar 3,5%. Jika telah ditentukan bahwa rencana sampling yang digunakan adalah sebagai berikut, itu ada N1 100, C1 9, N1 9. Ini untuk soal 3A dan soal 3B-nya N1 sama dengan 150, C1 sama dengan 10, R1 sama dengan 18. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, diketahui AQL itu sebesar 2,5% dan LQL itu sebesar 6,5%. Maka tentukan probabilitas penerimaan lot pada sampel yang dilakukan pemeriksaan. Diketahui nilai tingkat resiko produsen itu sebesar 4% dan nilai resiko konsumen itu sebesar 6%. Kita masuk ke pengkodean. Nah, ini saya sudah juga membuat sintaksnya terlebih dahulu. Soal 3A. Jumlah lotnya di sini itu sebesar 12.500 unit. Lalu kita definisikan seperti biasa unsur peluang produsen, unsur peluang konsumen juga. Di sini AQL-nya itu adalah 0,025. Nah, 0,025 itu adalah dari 2,5%. Dan alfa-nya ini 0,04 itu dari 4% resiko produsennya. Nah, untuk resiko produsennya yang ketiga ini itu adalah 1 min alfa 3. Baru kita definisikan peluang konsumennya. LQL-nya itu dari 6,5%. Jadi 0,065 dan resiko konsumennya itu dari 6% jadi 0,5. Nah, di sini nilai N-nya tadi sudah diketahui ya soal bagian A, di mana N itu 900, C-nya 5, R-nya 9. Lalu ini tinggal kita lihat saja. Nah, kalau sudah, kita akan membuat rencana sampling. Di sini kita buat masih tetap memakai tipe binomial, berarti nilainya bisa ditolak dan diterima. Nah, didapatkan hasilnya dari 12.500 sampel size yang akan diterima itu hanya sebesar 100 unit. Dan nilai PRT quality-nya atau dari produsennya itu sebesar 0,025 dan CRP dari konsumennya itu sebesar 0,065. Dengan probability AQL yang diterima itu adalah 0,96 dan seterusnya, dan probability AQL yang diterima itu adalah 0,36 dan seterusnya. Dengan contoh kurvanya sudah terlihat pada sebelah kanan ini di plots, di bagian plots. Lalu ini kita juga dulu. Nah, ini benar kurvanya. Lalu kita masuk ke soal yang B. Ini juga sama, masih sama. Sampai dengan nilai M-nya itu saja diubah, disesuaikan dengan soal. Kita
enter. Lalu kita buat rencana sampling. Nah, didapatkan hasil untuk di soal 3D ini, sampel size yang akan diterima dari 12.500 itu hanya ada 150. Dengan PRP quality dari produsen itu 0,025 dan CRP dari konsumen 0,005 dengan probability AQL yang diterima itu 0,99 dan seterusnya dengan probability LQL yang diterima 0,615 dan seterusnya. Lalu di sini kita akan menampilkan kurvanya. Nah, sudah terlihat pada layar dia kurvanya. Demikianlah video tutorial penyelesaian tugas mingguan shift 2 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan di sepanjang tutorial yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.